Dimana chapter ini definisi nostalgia nih ke One Piece di era-era awal. Salah satu momen yang paling sangat Oda sukai juga ketika menggambar kru dari topi jerami. Berarti perasaan di sini, nah gimana outfitnya udah wibu banget belum dan udah misterius banget nih seperti yang banyak kalian komenkan terkait bang coba dong lebih misterius untuk bentukannya. Iya seperti ini apakah udah wibu banget? Terutama nih buat kalian yang nyuruh pakai hoodie plus masker juga yang aduh ini udah lengkap banget. Bahkan sampai harus beli hoodie baru biar kelihatan jadi wibu. Udah ya awas aja kalau kalian sampai nyuruh cosplay kayak Kang Jenny kerupuk nih ntar pakaiannya malah macem-macem. Nah kali ini kita akan bahas One Piece untuk chapter 1128 yang akhirnya setelah 1 minggu libur dan bahkan scan lessennya pun rilis yang udah cukup lambat di hari Jumat sore yang biasanya hari Kamis sore atau bahkan Jumat pagi sudah rilis. Sekarang ngaret banget hampir maghrib baru rilis, makanya videonya pun akhirnya jadi telat. Ya rilis hari Jumat sore ini jadi inget zaman-zaman eranya One Manga atau Faisal Ardi Blogspot. Coba ada nggak kalian yang masuk ke zaman-zaman One Piece dan Naruto pada tahun segitu? Nah jadi ada apa aja sih di chapter ini? Pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena One Piece tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat terpasar baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana judul untuk chapter 1128 ini adalah RPG. Yang tentu saja ini adalah singkatan dari role playing game. Yang ngomong ini sebuk aja ya masker sama hoodie-nya karena waduh haredang guys make full kayak gitu. Yang ini para wibu kok bisa betah banget ya pakai pakaian kayak gitu. Nah trivia dikit, dimana RPG sendiri awal dimunculkan itu di tahun 70-an dan masih berbentuk board game atau permainan papan lah ya, dengan judul pertama adalah Dungeon and Dragon yang lagi-lagi pasti selalu ada hubungan dengan yang namanya naga. Dimana di permainan tersebut juga terdapat role atau peranan-peranan seperti fighter, magician, human yang lagi-lagi untuk penikmat RPG udah biasa lah ya karena sampai sekarang pun isinya seperti itu-itu saja. Menariknya RPG naga ini pun Oda tampilkan di color speed yang kita dapatkan di chapter ini dengan mereka yang sedang terbang bersama naga. Yang lagi-lagi tema color speed kali ini mereka yang sedang bermain peran nih atau role playing menjadi karakter Harry Potter dengan sapu terbang dan pakaian jubahnya. Yang saya sendiri masih nggak tahu sih apa tujuan Oda membuat tema dari color speed kali ini karena kalau dilihat dari bangunan-bangunannya dan bahkan lain-lainnya pun ya udahlah ini Harry Potter banget. Apa mungkin ini tribute to McGonagall yang baru saja meninggal di minggu lalu? Yang coba siapa nih generasi yang mengikuti Harry Potter? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah kita masuk ke isi chapter ya, dimulai tepat lanjutan dari chapter sebelumnya di mana mereka mencoba turun ke bawah kastil yang di sini tumben banget guys Nami mau digendong sama Sanji. Di sini Sanji pun berkata terlalu banyak pria kalau ini adalah sebuah mimpi. Makanya di sini Nami pun menjawab emang biasanya mimpinya kayak gimana sih bejir yang cowok tau lah ya mimpinya biasanya sangat liar sekali. Zoro dan yang lainnya sudah berada di bawah dan dia pun bilang kalau Zoro terbangun di daerah lain dari kota dan dia pun akhirnya mendengarkan keributan dan langsung berlari ke arah sana. Sampai tahu-tahu Luffy sudah menghajar kelinci raksasa tersebut yang Luffy pun di sini dia memberitahu kepada Usopp, "Hey Usopp, kau seharusnya bisa mengurusi kucing tersebut kan?" Ya pertanyaan kita juga kepada Usopp di mana Usopp adalah satu karakter yang katanya akan digadang-gadangkan sebagai karakter utama di arc Elbaf ini. Tetapi ya lagi-lagi dimulainya dengan hal yang sangat mengecewakan. Yang sudah cukup lama Usopp tidak begitu berguna di serial One Piece di Wano Kuni, lalu juga Egghead dia tidak berperan apa-apa. Dan Nami pun merespon kalau ini Elbaf, apakah mungkin jika tubuh kita lah yang dibesarkan atau digigantifikasi? Yang ternyata pohon tersebut pun semuanya palsu dan tidak ada angin juga di bagian sini. Ya untuk hal ini pun akan terjawab juga di chapter ini, tapi pelan-pelan ya kita masuk ke bagian sana. Terutama buat kalian yang udah baca langsung chapternya, pasti kalian sudah mengerti bagian ini, tetapi ternyata banyak juga nih penonton-penonton dari Devilomi di mana mereka hanya mengikuti animenya doang tetapi tidak membaca manga dan mereka hanya mengetahui manganya ketika menonton video-video review seperti di channel Devilomi ini. Coba tuliskan di kolom komentar kalau kalian kayak gitu, di mana kalian nggak baca manga tetapi cuma nonton teori dan review-review dari manganya. Tulis ya di kolom komentar.
berkomentar. Dan tepat pada saat itu muncul seseorang yang datang menggunakan motor yang anjay, motor cengcorang nih, atau apa sih cengcorang bahasa Indonesianya? Oh, belalang. Nah, iya, di sini dia menggunakan motor belalang yang aduh ini keren banget. Yang pas juga kan karena dataran blok dari Lego, makanya dia pakai belalang yang emang jalannya lompat-lompat. Ya benar, orang tersebut bukanlah raksasa, melainkan manusia ukuran biasa yang diberi pakaian ala Elbaf juga. Menariknya terdapat tato nih yang dimiliki oleh orang tersebut yang lagi-lagi melambangkan matahari. Nah, tepat pada saat itu Nami dan Sanji mereka menjauh karena seperti yang pernah kita bahas, mereka ini sangat membenci serangga. Ya, seperti yang kita bahas juga di chapter lalu, cukup aneh nih kenapa Sanji membahas untuk memakan lebah, toh bukankah kita tahu kalau Sanji membenci serangga. Di sini orang tua tersebut pun berkata kalau dia sedang buru-buru. Perlu diingat ya kalau daratan luas ini dimiliki oleh sang dewa matahari yang disebut sebagai Sun God. Bahkan kastil Stan yang dia bantu kelola pun menjadi daerah kekuasaan dari deity atau mungkin dewa kali ya, deity ini sebutannya yang disebut sebagai The Great Iskat. Luffy pun bertanya, oh apakah seseorang tinggal di kastil tersebut? Dan dijawab oleh dia, tidak, itu hanya seekor kucing. Dan Luffy pun akan menjawab lagi, oh maafkan kami baru saja. Yang belum selesai Luffy ngomong langsung ditutup mulutnya oleh Usopp yang tentu saja itu akan berbahaya. Orang tua itu pun berkata lagi, kalau ini adalah daratan dewa, Godland yang lagi-lagi banyak sekali nih sebutan familiar yang kita dapatkan dari chapter ini. Dia berkata kalau harus segera pergi dan memberi makan Needle God atau mungkin disebut sebagai Dewa Jarum, yang ternyata itu adalah landak lucu yang sebelumnya kita lihat dan bahkan sudah disetrum oleh Nami. Makanya di sini kita bisa melihat sendiri muka Nami yang lucu banget nih di sini. Dia juga bilang kalau orang-orang sangat kebingungan karena baru saja Irga terbakar, yang lagi-lagi itu adalah ulah trio monster kita ketika mereka sebelumnya membakar seekor kelinci. Makanya semuanya pura-pura diam yang aduh jujur nih lucu banget dan kangen banget momen-momen jokes kayak gini dari serial One Piece. Dan kata-kata penutup, padahal sebelumnya dia bilang kalau dia lagi buru-buru tetapi bisa ngomong banyak juga, ya dasar kolot. Dia bilang jangan mengikuti jalur ini karena penjaga-penjaga kuat yang melindungi kuil Sun God ada di ujung jalan. Tidak ada yang pernah kembali dan berhasil menceritakan kisahnya. Ya tentu saja kapten kita mah dikasih spill kayak gitu mah pasti digaskin lah. Luffy pun langsung lari tanpa berpikir apa-apa lagi. Nami yang sudah terlanjur cuma bisa meminta maaf sambil mengedip ke si orang tua yang aduh gimana nggak lemes coba dikedipin sama teteh Nami kayak gitu yang wah ini mantap banget. Gimana terlihat Zoro juga semangat nih ketika mendengar ada kata-kata penjaga kuat dan Sanji pun mengomeli Zoro. Kau tahu perilakumu yang seperti inilah yang ngebuat Luffy pun melakukan hal yang sama. Yang aduh ini duo kita ini antara Luffy dan Zoro emang nggak bisa diem lah kalau masalah adu kekuatan bahkan sejak dahulu kala. Luffy dan yang lainnya pun terus berlari dimana terlihat Nami digendong Sanji yang pantas ya mau sama Sanji, toh Zoro sama Usopp mah mana mau untuk ngegendong Nami. Dimana kalau ada satu badut kayak gini tentu saja bakal dimanfaatin. Benar tidak nih kalian para woman? Dimana Luffy pun terus berlari dan merasa ada yang menuju ke arahnya. Dan ternyata langit pun terbelah lagi-lagi karena Hausoku no Haki Luffy. Yang enggak, ternyata mereka ini berada di sebuah kaca atau cermin raksasa. Dan sosok yang Luffy tabrak tersebut adalah dirinya yang terpantul di dalam cermin. Dan ketika Luffy menabraknya, maka cermin tersebut pun hancur dan memberikan efek seakan-akan langit ikut hancur juga. Ya benar, ternyata mereka selama ini berada di sebuah ruangan atau mungkin kita sebutnya sebagai kandang kali ya untuk penyebutannya. Makanya di momen Sanji dan yang lain-lainnya ngerasa daerahnya sangat luas banget, kastilnya pun bahkan kelihatan lagi, dan bahkan kalau kalian sadar dapat pohon samar nih di bagian sini. Karena bukankah sebelumnya mereka berlari ke arah berlawanan dari pohon tersebut karena lagi-lagi ternyata semuanya hanyalah pantulan dari cermin saja. Mereka berada di dalam kandang yang dipenuhi oleh kaca lagi-lagi agar kelihatan luas. Yang lagi-lagi ini semacam trik saja agar ruangan terlihat luas. Biasanya di ujung-ujungnya kita biasanya memasangi cermin ya lagi-lagi biar infinite perspektif lah untuk kata-katanya. Disitulah akhirnya mereka semua sadar kalau mereka berada di ruangan super duper raksasa. Terlihat ada jahitan dan bahkan ada balok-balok Lego juga di ruangan tersebut. Ya benar, itulah kenapa isi ruangan dalamnya berbentuk full Lego. Karena ini tepat seperti prediksi kita sebelumnya, di mana Lego itu adalah sebuah mainan. Dan bukankah cukup aneh juga awal-awal ketika Nami bangun terlihat ada tong di sebelah
sebelahnya yang lagi-lagi seukuran dengan Nami, padahal mereka ada di negeri Elbaf. Karena ya lagi-lagi bagi para raksasa, manusia-manusia kecil ini hanyalah seukuran bagi mainan mereka saja. Dan pakaian-pakaian yang mereka jahit pun itu khusus untuk bentukan seukuran mainan. Makanya masuk akal kan para dewa yang disebut itu lebih ke arah majikan kali ya, alias hewan-hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, dan juga landak. Yang wah kebayang gak sih gimana marahnya itu Sun God kelinci peliharaannya dimakan oleh Luffy. Tapi ya bagus juga ya di sini Oda mikir lumayan jauh kenapa yang dimakan itu kelinci bukan kucing atau landak. Lagi-lagi bukankah ada yang namanya sate kelinci? Wah kalau kucing dimakan atau dibakar sih pasti para cat lovers langsung hujat-hujat. Lanjut, akhirnya ternyata mereka bertemu dengan Chopper. Dia ternyata berada di luar kandang dan entah nih apakah belum dimasukkan atau bagaimana kita masih belum tahu. Apa mungkin karena Chopper masuk ke jenis makhluk yang aneh makanya dibiarkan oleh Sun God ini. Sanji pun bilang alasan bau aneh saat mereka memasak kelinci karena lagi-lagi blok-blok itu terbuat dari resin atau plastik yang aduh kebayang nih ngebakar plastik yang udah rasanya nggak enak dan pastinya jadi sumber penyakit juga. Dan Sanji pun menyadari setelah melihat kandangnya dari daerah luar, kalau kacanya itu atau cerminnya ternyata adalah cermin satu arah, di mana dari dalam akan memantulkan ke yang lainnya dan dari luar ya seperti kaca tembusan biasa. Ya emang ada ya untuk cermin satu arah seperti ini dan terutama buat kalian nih hati-hati para cewek takutnya dipasangi di toilet umum. Makanya di sini pun nyambungkan kenapa Sanji berkata biar dia yang membersihkan ruangan perempuan karena mungkin dia akan menggantinya dengan cermin satu arah. Nah di saat mereka berdiskusi untuk kabur, ternyata para guardian cenah yang disebutkan oleh orang-orang dalam tersebut muncul. Dan yang pertama diperlihatkan adalah ular yang sejujurnya ini gede banget nih. Bukan kayak ular lagi tetapi udah kayak naga. Lalu juga tikus-tikus yang ukurannya pun gak kira-kira dan bahkan gagak yang luar biasa besar. Ya benar seperti yang kita emang tahu ya. Kalau binatang-binatang di daerah Elbaf semuanya luar biasa besar. Atau mungkin ya bisa dibilang skalanya samalah dengan binatang dan manusia normal. Tetapi untuk ini ukuran normalnya adalah ukuran dari para Elbaf. Makanya bukankah cukup banyak juga ular yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari manusia kita, dan dibandingkan jika dengan ukuran raksasa, maka wah ini gila banget. Sebagai perbandingan dikit, ukuran raksasa ini kurang lebih sekitaran 10 kali lebih besar dibandingkan manusia biasa. Dimana tinggi Luffy sekitaran 178 cm dan ukuran raksasa itu bisa 17 meter dan rata-rata sekitaran di atas 20 meteran yang bukankah itu cukup jauh sekali. Dan di momen itulah sang Sun God mendengar ada keributan di dalam ruangan atau mungkin di kastil yang dia sebut tersebut dan dia pun langsung bergegas berjalan ke ruangan itu. Yang ngomong-ngomong dari desainnya, wah ini keren banget sih untuk Sun God. Dia memiliki perawakan tubuh normal, dimana maksud normal itu bukan karakter yang proporsi tubuhnya aneh yang misalkan perutnya gede atau bentukannya aneh, tetapi dia dibentuk oleh Oda dengan sangat baik dan sangat normal sekali, yang biasanya orang-orang dengan bentukan ideal seperti ini pasti akan disimpan sampai akhir dari arc tersebut. Dia pun di sini menggunakan sepatu dengan hak, lalu juga celana berbulu, dia membawa tameng di punggungnya, topeng rusa, dan yang terpenting dan paling unik, dia ngebawa tongkat atau mungkin kita sebut sebagai staff yang wah ini keren parah. Yang apakah mungkin jika dia adalah raksasa wanita? Ya dari perawakannya memang bisa dua-duanya sih, yang mungkin sengaja ini udah tampilkan bisa cowok atau bisa cewek ya, seperti penunjukan dari Yamato lah ketika di awal Wano Kuni, dimana memang sepatu hak tidak menjamin kalau dia adalah seorang wanita, karena bukankah Sanji juga di awal diperlihatkan dia menggunakan sepatu hak walau tidak begitu tinggi. Tapi faktor lain yang mungkin kita dapatkan adalah diperlihatkan di chapter ini kalau ada jahitan dan dialah yang menjahit semua pakaian-pakaian tersebut dengan sangat detail dan sangat bagus sekali dan dipuji oleh seseorang seperti Usopp. Ya memang sih walau tidak serta-merta kalau ngejahit ini sudah pasti cewek, tetapi bukankah banyak sekali dihubungkan kalau wanita lah yang mungkin lebih jago urusan jahit-menjahit. Yang jadi apakah dia adalah Elbaf wanita dan apakah akan menjadi next nakama yang aduh ini karakter baru next nakama mulu. Yang lucunya kastil ruangan tersebut terbakar dong gara-gara kerusuhan Luffy dan Zoro yang ya biasalah duo ini selalu buat ulah. Di sini Zoro dia berhasil mengalahkan si Gagak dan Luffy menghajar si ular dengan gom-gomu daun pistol di mode Gear 5-nya. Terlihat tangannya menembus tubuh ular yang layaknya karet lah seperti biasa, dan ular tersebut memiliki nama Hill
ilmu Ngander, yang ini pun plesetan dari Jormungandr ya, yang berasal dari mitologi Norse. Nah, tepat saat mereka mau kabur ke arah kandang lagi, kucing yang sebelumnya mereka hajar sudah bangun dan mencoba untuk ngamuk. Alhasil kena getok kembali dan mereka pun malah menjadikan kucing itu untuk kendaraan agar kabur. Chopper pun di sini menerjemahkan kalau si kucing itu bilang kalian akan membayarnya. Yang aduh, ini kucing lucu banget. Ya, kalau kucing yang ini sih kerjanya tidur mulu nih, dari setiap video pasti tidur mulu di situ ya. Namun di luar itu, Nami dia berhasil menemukan sebuah peta atau blueprint dari negeri balok tersebut, di mana chapter sendiri pun ditutup dengan momen super duper epic di saat Luffy bersama Lord Iskat alias si kucing tersebut kabur dan dikejar oleh Sun God yang ada di belakangnya. Dan jujur entah kenapa ya, padahal ini bukan plot yang deep atau apa alias ini ya ringan lah. Tetapi entah kenapa momen halaman terakhir ini menurut saya terkesan sangat epic sekali, di mana mereka menjadi mainan kecil yang dikejar oleh sosok raksasa. Yang ini fiksi, real RPG banget sesuai dengan judul chapter. Yang kalau saya jadi Sun God juga nggak kebayang sih, udah susah-susah bangun Lego, dihancurin dengan begitunya. Yang bahkan peliharanya pun si kelinci dibakar dan dimakan, yang wah pasti marah besar. Nah, kita masuk ke sesi analisis ya. Yang lagi-lagi untuk sebuah arc baru yang tidak ada banyak plot yang cukup deep, jadi akan bahasnya cukup singkat saja. Dimana masih ada beberapa misteri, terutama yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa dibawa ke ruangan mainan ini, yang bahkan dijadikan semacam mainan dengan para manusia-manusia lain yang ada di negeri balok tersebut. Karena bahkan sampai sekelas Dory dan Brogy pun mereka semuanya ikutan kebingungan, dan siapa pulakah Sun God tersebut. Sebelumnya saya bilang kalau karakter ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu karakter yang akan ikut andil sampai akhir dari arc tersebut. Yang kemungkinan besar jika seperti itu, ini pasti adalah karakter baru. Cuma yang aneh adalah kenapa ya dia menyebut dirinya sebagai Sun God? Apa dia pura-pura doang ya? Karena the real Sun God atau dewa di Elbaf seperti mungkin keluarga Odin Loki tersebut. Ya lagi-lagi sesuai judul chapter lah, yaitu role playing, dimana dia pura-pura menjadi raja dari Elbaf tersebut. Yang sejujurnya ini keren banget sih untuk pembukaan chapter, tetapi lagi-lagi kali ini masih pembukaan, masih banyak banget nih cabang-cabang yang bisa Oda explore untuk kelanjutan dari arc ini. Tapi setidaknya satu konfirmasi yang kita dapatkan adalah keanehan dari bentuk pohon Yggdrasil yang diucapkan oleh orang-orang di kerajaan balok ini, lagi-lagi ternyata itu cuma pohon bohongan guys. Makanya bentukannya pun cukup berbeda ya, seperti yang kita lihat di awal dari arc Elbaf. Jadi masih sangat-sangat memungkinkan sekali kalau pohon sebenarnya alias pohon aslinya yang mungkin emang bernama Yggdrasil tersebut akan disesuaikan dengan mitologi Norse dan berukuran sangat-sangat masif sekali. Karena tak bukankah nama ular yang dimiliki oleh Sun God di sini pun disebut sebagai Hilmungandr, yang lagi-lagi ini adalah plesetan dari Jormungandr, dimana mungkin buat yang belum tahu, Jormungandr ini adalah the World Serpent atau ular dunia yang dikatakan dia mengelilingi dunia dari kepala sampai ke ekornya. Yang menariknya juga kalau kita hubungan dengan One Piece, apakah ini akan ada hubungan dengan Red Line yang banyak bilang juga itu ibarat seperti Jormungandr ini. Yang jangan lupa juga ya, Dory dan Brogy pernah berkata satu kalimat misterius di akhir dari arc Little Garden, terutama ketika mereka akan melakukan satu serangan terkuat di serial ini, yaitu Hakoku. Kalau hanya ular besar merah darah lah yang tidak bisa terlukai oleh serangan ini. Dan ular besar warna merah darah, apalagi coba kalau bukan paralel dari Jormungandr dan tentu saja Red Line. Yang bahkan kalau kalian lihat ukiran di pintu masuk Reverse Mountain ini, bukankah sangat mencurigakan sekali? Yang lagi-lagi untuk bahasan sangat dalam tentang hal ini sudah pernah saya bahas di satu mega teori Elbaf, bisa kalian tonton di sini. Serta ngomong-ngomong tentang Little Garden, dimana di sini Usopp bingung awalnya kalau mereka ada di pulau raksasa tetapi punya pakaian manusia biasa, dan Nami pun berkata apakah jangan-jangan kita diperbesar atau digigantifikasi. Nah, bukankah di Little Garden pula di saat Usopp sangat kagum dengan pride dari para Elbaf dan bilang bakal menjadi seperti mereka, Brogy dan Nami menjawab hal yang sama. Apa kau ingin menjadi raksasa? Yang apakah ini semacam foreshadow nih dari Oda? Apakah mungkin nanti Usopp entah bagaimana caranya akan menjadi raksasa? Apa mungkin dia akan makan buah iblis Hitoi no Middle Elbaf, yang lagi-lagi ini akan menjadi sebuah opsi yang sangat memungkinkan lagi-lagi untuk membuktikan kebohongan Usopp menjadi kenyataan. Serta kalau
kita mau nyambung lagi nih ke binatang-binatang Elbaf yang luar biasa besar seperti ular tadi, yang apakah Gorosei yang notabene monster-monster iblis dengan ukuran luar biasa bahkan sampai ratusan meter, apakah juga mereka berasal dari hutan-hutan di negeri Elbaf alias binatang-binatang yang ada di fable atau dongeng Elbaf tersebut? Nah, jadi itulah untuk review chapter 1128 kali ini. Dimana jujur sih untuk vibes-nya di sini santuy, kalem, banyak jokes, namun ada konflik sedikit di bagian chapter ini. Yang sejujurnya inilah satu hal yang saya sukai dari serial One Piece. Ya mungkin buat para pecinta pertarungan bakal nyinyir nih kayak, ya bang kayak JJK dong, banyak banget pertarungannya, One Piece mah nggak ada sama sekali. Yang lagi-lagi jangan lupa One Piece ini genrenya adventure atau petualangan. Jadi kalau baca One Piece cuma nyari pertarungan dan bukan story, kayaknya kalian salah baca manga. Yang bahkan Oda sendiri pun bilang dia paling senang menggambar keadaan seluruh kru saja daripada menggambar pertarungan seperti itu. Makanya nuansa-nuansa seperti di beberapa chapter terakhir inilah yang sebenarnya paling Oda sukai. Dan ngomong-ngomong, Oda juga dia memberikan notes nih untuk JJK di chapter ini yang baru saja tamat minggu lalu. Oda bilang selamat atas 6,5 tahunnya Akutami-kun. Gunakan waktu ini untuk istirahat dan mari kita makan bersama. Ya, terkait pesan untuk Jujutsu Kaisen yang tamat pun sudah pernah saya bahas di kemarin video spoiler lalu. Intinya sih jauh bos, kalau mau nyamain ya jangankan nyaingin ya, nyamain aja udah sulit banget. Untuk para big T dari manga jadi kayaknya skip dulu. Dan kembali ke chapter ini akan saya kasih nilai 9 dari skala 10. Cukup suka nih dengan konsep Lego dan desain dari Sun God yang luar biasa mantap. Coba tuliskan pendapat kalian berapa di chapter ini. Nah mungkin buat kalian juga ada yang sadar selama video, bang kok kayak ada yang aneh ya, itu kumis tukulnya hilang. Ya bener guys, jadi ya seperti biasa lah ya, bapak-bapak mau cukur kumir dan pada saat itu cukurnya nggak rapi dan bentukannya malah jadi kayak Hitler kan, yang ngaco banget. Jadi akhirnya ya udahlah harus disyukur semuanya yang aduh ini jadi tanpa kumis. Nah jadi itulah untuk video review kali ini. Buat kalian yang mau support seperti Mas Riza ini bisa langsung klik super thanks di bagian bawah, yang makasih banget nih 20.000 lumayan banget bisa beli Golda sama Hello Panda biar temenin ngedit terutama buat video review kali ini juga nih. Atau buat kalian juga yang mau join membership bisa klik tombol join di sebelah tombol subscribe, tapi minimal banget mah ya subscribe lah yang gratis nih biar kita tembus ke 250.000 subscriber. Nah juga buat kalian yang tadi mau lanjut ke bahasan Megator tentang Elbaf bisa langsung klik di bagian sini ya. Dan seperti biasa like aja kalian suka, dislike aja suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit and I'll see you guys next time.